Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Anila Bahi dengan NIM 24011140159. Saya akan menjelaskan materi tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Yang kedua, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang ketiga, aliran pendidikan. Yang keempat, permasalahan pendidikan. Yang kelima, sistem pendidikan nasional. Dan yang keenam, pendidikan dan pembangunan. Materi pertama yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Antisipasi terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan. Di masa depan, cara kita belajar akan dipengaruhi oleh 4 hal penting, yaitu dunia yang semakin terhubung, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudahan berbicara dan berbagi informasi atau komunikasi, serta semakin banyaknya pekerjaan yang butuh orang-orang dengan keahlian khusus. Hal-hal ini akan membuat sekolah dan cara belajar kita menjadi lebih siap menghadapi perubahan, lebih mudah diakses oleh semua orang, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Berikut ini penjelasan sederhana tentang bagaimana keempat hal tersebut mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, globalisasi dalam pendidikan. A. Pendidikan menjadi jembatan global. Di masa depan, anak-anak di Indonesia bisa belajar dengan bekerja sama dengan teman-teman dari Korea atau Filipina lewat teknologi. Ini membantu kita saling memahami budaya lain dan belajar lebih banyak. Yang ke B, standar pendidikan yang sama. Ijazah sekolah dari Indonesia akan diakui di negara lain, jadi kita bisa bekerja di luar negeri dengan mudah. Yang ke C, persaingan di dunia pendidikan. Sekolah dan universitas akan berlomba-lomba jadi yang terbaik untuk menarik siswa dari berbagai negara. Kita pun harus pintar memilih tempat belajar yang bagus. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. A. AI dengan pembelajaran. AI adalah teknologi cerdas yang bisa membantu belajar. Misalnya, jika ada anak yang kesulitan matematika, AI dapat menjelaskan pelajaran dengan cara mudah dipahami. Yang ke B, Big Data. Untuk pendidikan, Big Data seperti buku catatan besar, guru bisa melihat bagaimana cara anak-anak belajar dan membantu mereka yang kesulitan. Yang ke C, kursus online. Sekarang kita bisa belajar lewat internet dari sekolah atau universitas terkenal di dunia tanpa pergi ke sana. Ada juga cara belajar gabungan, yaitu sebagian besar belajar online dan sebagian lagi bertemu langsung di sekolah. Yang ketiga, arus komunikasi di masa depan. Akses informasi yang mudah. Nanti semua anak bisa belajar dari internet, baik yang tinggal di desa maupun di kota. Semuanya ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu yang bagus tanpa terhalang jarak. Yang ke B, kerjasama anak-anak dari berbagai negara. Dengan teknologi, anak-anak dari negara berbeda bisa bekerja sama. Yang keempat, pendidikan dan keterampilan untuk masa depan. A. Belajar keterampilan nyata. Di masa depan, sekolah akan lebih sering mengajarkan cara memecahkan masalah, bekerja dalam tim, dan berpikir kreatif. B. Belajar banyak hal. Anak-anak akan diajarkan berbagai macam ilmu. Misalnya, seorang yang pandai komputer juga belajar tentang seni dan etika supaya teknologi yang dibuatnya bermanfaat baik untuk semua orang dan sekitar. Yang ke C, sekolah kejuruan. Ada juga sekolah yang khusus melatih keterampilan untuk pekerjaan tertentu seperti dokter dan ahli teknologi. Yang ke B, upaya mengantisipasi terhadap masyarakat masa depan dalam bidang pendidikan. Perubahan teknologi, ekonomi, dan cara hidup manusia menjadi sangat cepat. Karena itu, sekolah harus terus menyesuaikan cara belajarnya. Yang pertama, teknologi dan digitalisasi dalam pendidikan. A. Belajar dengan AI. AI adalah teknologi pintar yang bisa membantu belajar lebih mudah. Misalnya, memberikan
pelajaran sesuai kebutuhan setiap anak, menjawab pertanyaan kapan saja, dan membantu guru dalam pekerjaan mereka. Yang ke-B, belajar dari rumah dan sekolah. Sekarang kita bisa belajar lewat internet atau dari rumah atau dari gabungan dengan belajar di sekolah. Ini membantu semua anak bisa belajar di mana saja tanpa terhalangi jarak. Yang kedua, kurikulum baru untuk keterampilan masa depan. A. Belajar berpikir kritis. Anak-anak diajarkan cara berpikir logis dan memecahkan masalah. Yang kedua, belajar lewat proyek. Selain belajar teori, anak-anak juga akan mencoba langsung, misalnya membuat proyek untuk menyelamatkan lingkungan atau membantu orang lain. Yang ke-C, belajar sains dan seni bersama. Selain belajar sains, teknologi, dan matematika, seni juga akan dimasukkan. Ini membantu anak-anak jadi lebih kreatif dan bisa menggabungkan ilmu pengetahuan dengan ide-ide unik. 3. Belajar sepanjang hidup. A. Belajar tidak terhenti. Belajar tidak hanya di sekolah. Di masa depan, orang akan terus belajar hal baru sepanjang hidup mereka supaya tetap pintar dan bisa mengikuti perkembangan teknologi. Yang ke-B, sertifikat kecil. Orang bisa ikut kursus singkat untuk belajar keterampilan tertentu seperti membuat aplikasi atau desain. Yang keempat, peningkatan akses pendidikan untuk semua. A. Mengatasi kesenjangan digital. Yang ke-B, pendidikan untuk semua. Yang kelima, kerjasama antara sekolah dan dunia kerja. Yang pertama, A. Belajar keterampilan yang dibutuhkan di pekerjaan sekolah dan perusahaan akan bekerja sama untuk memastikan apa yang kita pelajari di sekolah bisa langsung digunakan di pekerjaan nanti. Yang ke-B, sekolah kejuruan yang lebih kuat. Sekolah yang mengajarkan keterampilan khusus untuk keterampilan tertentu seperti teknologi atau kesehatan. Materi yang kedua, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu di sekitar proses pendidikan yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Dalam konsep tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan sebagai 3 lingkungan utama yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Sartain, lingkungan meliputi kondisi fisik, budaya, dan sosial yang mempengaruhi perilaku, pertumbuhan, dan perkembangan individu. Meski tidak secara langsung bertanggung jawab atas kedewasaan peserta didik, lingkungan memiliki pengaruh besar karena setiap individu selalu terpapar olehnya. Yang ke-B, fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki fungsi penting dalam mendukung proses belajar seperti yang pertama, sumber belajar, menyediakan fasilitas seperti buku, laboratorium, dan perpustakaan untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, motivasi, menciptakan suasana yang nyaman dan inklusif untuk memotivasi siswa belajar. Yang ketiga, keamanan, menjamin rasa aman agar siswa fokus belajar. Yang keempat, perkembangan peserta didik mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Yang kelima, pengalaman belajar, memberikan interaksi dengan sumber belajar untuk memperkaya pengetahuan. Yang keenam, nilai sosial dan budaya, menanamkan norma dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, kesiapan hidup, membekali keterampilan untuk menghadapi dunia nyata. Yang ke-8, interaksi guru dan siswa, mengoptimalkan hubungan untuk belajar efektif. Yang ke-9, motivasi belajar, menyediakan fasilitas yang mendukung semangat belajar. Yang ke-10, kolaborasi, memfasilitasi kerjasama melalui ruang belajar dan kegiatan bersama. Fungsi ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung potensi siswa secara optimal. C. Jenis lingkungan pendidikan. Berikut adalah jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga.
atau pendidikan formal. Pendidikan yang terjadi melalui interaksi sehari-hari dalam keluarga membentuk karakter moral dan nilai dasar. Yang kedua, lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Pendidikan terstruktur melalui kurikulum resmi yang diajarkan oleh guru di institusi pendidikan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal. Pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan sosial, pelatihan organisasi, atau kursus di luar sekolah formal. Yang keempat, lingkungan virtual. Pendidikan melalui media digital dan internet memungkinkan siswa belajar dari sumber online kapan saja. Yang kelima, lingkungan alam. Pendidikan melalui pengetahuan langsung di alam seperti kegiatan di luar ruangan yang menanamkan kesadaran lingkungan. Materi yang kedua, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu di sekitar proses pendidikan yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Dalam konsep tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan sebagai tiga lingkungan utama yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Sartain, lingkungan meliputi kondisi fisik, budaya, dan sosial yang mempengaruhi perilaku, pertumbuhan, dan perkembangan individu. Meski tidak secara langsung bertanggung jawab atas kedewasaan peserta didik, lingkungan memiliki pengaruh besar karena setiap individu selalu terpapar olehnya. Yang ke B, fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki fungsi penting dalam mendukung proses belajar seperti yang pertama, sumber belajar, menyediakan fasilitas seperti buku, laboratorium, dan perpustakaan untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, motivasi, menciptakan suasana yang nyaman dan inklusif untuk memotivasi siswa belajar. Yang ketiga, keamanan, menjamin rasa aman agar siswa fokus belajar. Yang keempat, perkembangan peserta didik mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Yang kelima, pengalaman belajar, memberikan interaksi dengan sumber belajar untuk memperkaya pengetahuan. Yang keenam, nilai sosial dan budaya, menanamkan norma dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, kesiapan hidup, membekali keterampilan untuk menghadapi dunia nyata. Yang ke-8, interaksi guru dan siswa, mengoptimalkan hubungan untuk belajar efektif. Yang ke-9, motivasi belajar, menyediakan fasilitas yang mendukung semangat belajar. Yang ke-10, kolaborasi, memfasilitasi kerjasama melalui ruang belajar dan kegiatan bersama. Fungsi ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung potensi siswa secara optimal. C. Jenis lingkungan pendidikan. Berikut adalah jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga atau pendidikan formal. Pendidikan yang terjadi melalui interaksi sehari-hari dalam keluarga membentuk karakter moral dan nilai dasar. Yang kedua, lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Pendidikan terstruktur melalui kurikulum resmi yang diajarkan oleh guru di institusi pendidikan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal. Pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan sosial, pelatihan organisasi, atau kursus di luar sekolah formal. Yang keempat, lingkungan virtual. Pendidikan melalui media digital dan internet memungkinkan siswa belajar dari sumber online kapan saja. Yang kelima, lingkungan alam. Pendidikan melalui pengetahuan langsung di alam seperti kegiatan di luar ruangan yang menanamkan kesadaran lingkungan. Makalah yang keempat adalah masalah pendidikan dan penanggulangannya. A. Pendahuluan. Pendidikan di Indonesia bertujuan mengkampuhkan potensi individu agar memiliki spiritualitas, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan untuk kehidupan bermasyarakat. Namun, terdapat masalah serius dalam mutu pendidikan yang menghambat pembangunan sumber daya manusia. Masalah tersebut meliputi rendahnya kualitas sarana guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, dan tingginya biaya pendidikan. Yang ke B, permasalahan pokok pendidikan.
Terdapat dua masalah utama dalam pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan. Memberikan akses pendidikan kepada semua warga negara. Yang kedua, relevansi pendidikan. Membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja. Yang ketiga, jenis permasalahan pokok pendidikan. 4 masalah pokok pendidikan yaitu yang perlu diprioritaskan adalah yang pertama, pemerataan pendidikan. Pendidikan harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat. Solusinya adalah membangun lebih banyak sekolah, menerapkan sistem belajar jarak jauh, dan menyediakan program pendidikan alternatif seperti kejar paket A dan B. Yang kedua, mutu pendidikan. Hasil pendidikan yang bermutu hanya tercapai jika proses pembelajaran berjalan optimal. Solusinya adalah meningkatkan kualitas tenaga pengajar, menyempurnakan kurikulum, menyediakan sarana belajar, dan memperbaiki manajemen pendidikan. Yang ketiga, efisiensi pendidikan. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan bersama. Solusinya adalah perbaikan perencanaan tenaga pengajar, penggunaan fasilitas pendidikan yang lebih baik, dan pengelolaan pendidikan yang lebih terorganisir. Yang kedua, relevansi pendidikan. Sistem pendidikan harus menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Solusinya adalah menyelesaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan keterampilan siswa. Faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan, yaitu yang pertama, kualitas tenaga pendidik. Yang kedua, kondisi fisik satuan pendidik. Yang ketiga, masalah sosial dan ekonomi. Yang keempat, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kelima, laju pertumbuhan penduduk. Yang keenam, ketidakfokusan peserta didik. Nah, masalah pendidikan di Indonesia kompleks karena terkait dengan faktor internal dan eksternal. Penanganan memerlukan kerjasama berbagai pihak, perbaikan manajemen pendidikan, serta inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan. Materi yang kelima adalah sistem pendidikan di Indonesia. Macam dan pengelolaan jalur pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan. Pendidikan formal, terstruktur, dan berjenjang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan non-formal di luar pendidikan formal seperti kursus, pelatihan, dan program keterampilan. Berikut pendidikan informal adalah dilaksanakan dalam keluarga dan lingkungan, bersifat tidak berstruktur dan tidak berjenjang. Yang kedua, macam-macam pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan umum, fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya SD, SMP, dan SMA. Berikut pendidikan kejuruan, berfokus pada keterampilan praktis, contohnya seperti sekolah SMK. Yang berikut pendidikan akademik, fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu, contohnya seperti sarjana dan pasca sarjana. Berikut pendidikan profesi, menyiapkan peserta didik untuk profesi tertentu, contohnya seperti dokter dan guru. Berikut pendidikan vokasi, berfokus pada keahlian terapan, contohnya seperti program diploma. Yang berikut pendidikan khusus, adalah untuk kebutuhan khusus, contohnya seperti sekolah luar biasa. Yang berikut pendidikan keagamaan, berfokus pada pengetahuan dan keterampilan keagamaan, contohnya seperti pesantren. Yang berikut pendidikan layanan khusus, adalah untuk peserta didik yang situasi khusus, contohnya pendidikan darurat. Yang ketiga, pengelolaan jalur pendidikan. Tata kelola pendidikan nasional membutuhkan nilai keadilan, efisiensi, dan sinergi antara lembaga pendidikan dan pengakuan kepentingan. Masalah utama adalah tata kelola adalah krisis tata kelola kurikulum, transparansi dan akuntabilitas anggaran, reformasi kurikulum yang sering berulang. Yang kedua, upaya pengembangan dan perkembangan sistem pendidikan. Yang pertama, upaya pengembangan, perluasan akses pendidikan, yaitu program seperti KIP dan BSM untuk menjangkau siswa kurang mampu.
Yang berikut peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan guru, teknologi pembelajaran, dan literasi digital. Pemberdayaan guru, yaitu pelatihan keberlanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan program insentif. Berikut kesiapan era digital, yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang berikut pendidikan vokasi dan kejuruan, menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Berikut kerjasama dengan dunia usaha, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Yang kedua, perkembangan sistem pendidikan. Dimulai di masa Hindu-Buddha hingga pada masa Belanda dan Jepang. Masa reformasi mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Saat ini sistem pendidikan mengutamakan kurikulum inklusif dan pemberdayaan siswa dalam segi kognitif, psikomotor, dan afektif melalui modernisasi dan digitalisasi. Materi yang keenam adalah esensi dan sumbangan dalam pendidikan serta hubungannya dengan pembangunan. A. Esensi pendidikan. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan berperan mengembangkan potensi individu dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, pemberdayaan individu. Memberikan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Mendorong individu menciptakan solusi atas tantangan dan perubahan zaman. Yang keempat, kesetaraan dan keadilan sosial. Memastikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang ke-B, esensi pembangunan. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Melalui penyediaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapat, dan melindungi lingkungan. Yang ketiga, keadilan dan partisipasi, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk menciptakan rasa memiliki. Yang keempat, ketahanan masyarakat, memastikan masyarakat dapat bertahan dan pulih dari berbagai tantangan baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Yang ke-C, hubungan pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, pendidikan sebagai motor pembangunan. Pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang terampil, mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan. Yang kedua, pembangunan mendukung pendidikan. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, yaitu sekolah, pelatihan guru, dan beasiswa, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, sinergi untuk tujuan bersama. Keduanya bekerja sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengurangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, tantangan dalam pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, keterbatasan akses pendidikan, terhambat oleh biaya, tempat tinggal, dan infrastruktur yang minim. Yang kedua, ketidakmampuan ekonomi. Biaya internet dan pendidikan seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, kesenjangan digital. Ketimpangan teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Upaya mengatasi tantangan yaitu yang pertama, peningkatan akses dan infrastruktur. Itu membangun sekolah di daerah terpencil dan menyediakan fasilitas seperti buku, laboratorium, dan akses internet. Yang kedua, pengembangan kualitas guru. Itu memberikan pelatihan berkala dan insentif bagi guru di daerah terpencil. Yang ketiga, pemberian bantuan dan beasiswa, subsidi pendidikan untuk keluarga kurang mampu, dan beasiswa untuk siswa berprestasi. Yang ke-F, pembangunan sistem pendidikan. Definisi pendidikan itu proses pembelajaran sepanjang hidup yang mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mempersiapkan individu berkontribusi dalam masyarakat. Definisi pembangunan, proses perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Yang ke-G,
Hubungan pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, pendidikan sebagai pendorong pembangunan, menciptakan individu terampil yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesadaran sosial. Yang kedua, pembangunan mendukung pendidikan. Infrastruktur dan kebijakan pemerintah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dari karena materi yang saya paparkan tadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pendidikan masa depan dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi, komunikasi, dan kebutuhan tenaga profesional. Globalisasi meningkatkan standar pendidikan dan kolaborasi antar budaya, sementara teknologi seperti AI dan Big Data mempersonalisasi pembelajaran. Kursus daring dan arus komunikasi mendukung akses informasi dan kolaborasi global. Keterampilan praktis serta pendidikan vokasi yang relevan dengan industri menjadi prioritas. Di Indonesia, pendidikan formal, non-formal, dan informal difokuskan pada akses merata, kualitas guru, serta adaptasi teknologi. Tantangan seperti kesenjangan akses dan relevansi kurikulum membutuhkan solusi strategis. Pendidikan harus menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan, menciptakan individu inovatif dan adaptif untuk masa depan yang lebih baik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.